Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husaini akan menguraikan materi terkait proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, latar belakang, musyawarah, dan komitmen sang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah latar belakang pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang melatar belakanginya, yakni adalah yang paling utama adalah karena kekosongan kepemimpinan, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, otomatis pemimpin pada saat itu tidak ada. Yang kedua adalah pada saat itu kebutuhan pemimpin baru. Umat Islam butuh sosok pemimpin yang kuat dan terpercaya. Lalu akhirnya para sahabat melakukan musyawarah, baik dari golongan muhajirin dan ansor, yang pada saat itu berkumpul di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Yang pada waktu itu ditunjuklah para sahabat, salah satunya adalah antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Namun pada waktu itu Abu Bakar yang menunjuk Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, akan tetapi para sahabat menolak dengan alasan bahwa Abu Bakarlah yang paling pantas menjadi pengganti Rasulullah. Yang pada waktu itu karena Abu Bakarlah yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin sholat subuh, yang pada waktu itu Rasulullah dalam keadaan kurang sehat atau sakit, sehingga dengan alasan itulah Umar bin Khattab menunjuk kembali Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Dan para sahabat pun sepakat bahwa yang lebih pantas menjadi pengganti Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun dibaiat oleh kaum Ansor dan Muhajirin, sehingga resmilah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kondisi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat merasa kebingungan dan khawatir karena tidak ada lagi Nabi yang bisa membawanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah masyarakat juga membutuhkan persatuan dan kesatuan agar umat tidak terpecah belah. Yang selanjutnya musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu di sana terjadi 3 hal, yaitu pengumpulan para sahabat, yang kedua adalah diskusi panas, yang ketiga adalah kesepakatan akhir, sehingga para sahabat pada waktu itu yang pertama yaitu berkumpul, yaitu di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Setelah mereka berkumpul untuk memusyawarahkan siapa yang pantas menjadi pengganti Rasulullah, sehingga terjadilah diskusi yang panas, berbagai pendapat mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin. Akhirnya muncullah beberapa tokoh yang pada waktu itu para sahabat, Umar, Abu Bakar, Ubaidillah, yang mereka saling menunjuk. Namun terjadilah kesepakatan akhir, yaitu Abu Bakar As-Siddiqlah yang pantas menjadi khalifah. Lalu alasan pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama adalah kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah sahabat dekat dan penasihat utama Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ketakwaan dan kebijaksanaannya, itu memiliki akhlak dan pengetahuan agama yang tinggi. Dan yang ketiga adalah dukungan luas, diterima oleh mayoritas sahabat dan umat. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq didukung penuh oleh para sahabat, namun ada juga upaya penolakan oleh sebagian para sahabat, termasuk daripada
pendukung Ali bin Abi Thalib, dan ada juga beberapa sahabat yang kebingungan, dan selain daripada itu pendukung Abu Bakar As-Siddiq pun banyak juga, sehingga antara pendukung Ali terus para sahabat yang bingung atau yang awam sebagai sahabat mempertanyakan proses pemilihan yang cepat. Nah, itu pun yang terjadi, sehingga terjadilah konflik atau diskusi yang panas pada saat itu. Namun semua itu bisa diredam oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah pengganti Rasulullah, beliau mempunyai pesan dan komitmen, yaitu yang pertama adalah menjaga persatuan, yang kedua adalah melanjutkan sunnah Nabi, dan ketiga adalah menegakkan keadilan. Menjaga persatuan yaitu memperkuat kesatuan umat tanpa membedakan suku atau golongan. Yang kedua adalah melanjutkan sunnah Nabi, yaitu berkomitmen meneruskan ajaran dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan, yaitu menjaga hak dan keadilan bagi seluruh umat Islam. Sehingga pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mampu menjadi khalifah yang pertama yang menjadi contoh untuk khalifah-khalifah seterusnya. Demikian dari materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.